mereka kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, agar mereka kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hikmah yang ketiga yaitu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita belajar dari itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taraknaha ayatan fahal min muddakir." Dan kami tinggalkan itu semuanya sebagai tanda-tanda barang siapa yang mau mengambil pelajaran. Kita harus belajar dari itu semuanya. Kita harus menggali, memahami apa makna, hikmah, sebab dari itu semuanya. Agar apa? Agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan yang berikutnya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa solusi bagi itu semuanya? Islam adalah agama yang sempurna. Maka Islam telah menyediakan solusi bagi itu semuanya. Oleh karena itu, kita kaum muslimin harus berpegang kepada tali Islam dalam menanggapi itu semuanya. Marilah kita lihat. Yang pertama, solusi yang pertama yaitu kita harus memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengesaan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian yang berikutnya, kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ardh." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu mau beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, keimanan yang tidak dicampur adukkan dengan kesyirikan, dan kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan bukakan bagi mereka berkah dari langit dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang didasari oleh keimanan. Sekali lagi, tidak akan bermanfaat ketakwaan seseorang tanpa keimanan. Karena ketakwaan adalah buah dari keimanan. Dan keimanan adalah sumber dari ketakwaan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap problematika yang mereka hadapi. Tidak hanya di situ, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki bagi mereka dari arah-arah yang mereka tidak sangka dan tidak duga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghilangkan semua apa yang kita miliki dalam satu malam. Begitu juga kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengembalikan itu semuanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbaiki hubungan kita, perbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan implementasikan keimanan kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan solusi yang kedua yaitu kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Manuzilal bala'u illa bima'asi wa ma rufi'al bala'u illa bitaubah." Tidaklah musibah itu diturunkan kecuali disebabkan karena maksiat, buruknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah maksiat itu diangkat oleh, musibah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena taubat dan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, ulama tabi'in Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang. Beliau bertanya oleh beberapa orang. Yang pertama, bertanya kepada beliau, wahai imam, sungguh di tempat kami telah terjadi paceklik. Hujan tidak kunjung turun. Maka berikanlah nasihatmu kepada kami. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ulanglah, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Perbaikilah hubungan kalian dengan Allah, pulanglah. Datang orang yang kedua. Wahai imam, sungguh pembendaraan kami telah hancur. Pengeluaran kami lebih besar daripada pendapatan kami. Kefakiran telah berada tepat di hadapan kami. Lantas berikanlah nasihatmu kepada kami. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Pulanglah, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Perbaiki hubungan kalian dengan Allah, pulang. Datang orang yang ketiga. Wahai imam, sesungguhnya kami telah tua renta, tapi kami tidak kunjung mendapatkan anak. Siapa kelak yang akan mewarisi kami? Siapa kelak yang akan merawat kami? Berikanlah nasihatmu kepada kami. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Pulanglah, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Perbaiki hubungan kalian dengan Allah, pulang. Datang orang yang keempat. Wahai imam, sungguh di desa kami telah terjadi wabah. Tumbuhan-tumbuhan kami hancur. Sungai-sungai kami rusak. Berikanlah nasihatmu kepada kami. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Pulanglah, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Perbaiki hubungan kalian dengan Allah, pulanglah. Kemudian Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh murid dan ditanya, wahai imam, telah datang kepada engkau orang yang berbeda-beda, dengan masalah yang berbeda-beda pula. Akan tetapi engkau hanya memberikan satu solusi yang sama. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Solusi itu bukan datangnya dari diri saya. Solusi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ingatlah ketika Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mohon ampunlah kalian kepada Allah, perbaikilah hubungan kalian dengan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jika kalian melakukan ini, lihat janji Allah dalam ayat selanjutnya. Yursilis sama alaikum midrara. Kami akan datangkan kepada kalian hujan lebat yang memberikan rizki. Tidak hanya di situ, wa yumdidukum bi amwal. Kami akan cukupi kalian dengan harta dan kekayaan. Tidak hanya di situ, wa banin, dan anak keturunan. Tidak hanya di situ, wa jannati, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Dan kami jadikan buat kalian kebun-kebun yang hijau, dan kami jadikan buat kalian sungai-sungai yang mengalir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.